dengan suara yang keras biar semua teman-teman bisa mendengar. Dan di belakang jangan ribut. Kita berdoa, angkat tangan, tutup mata, dan siap manis. Andri, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapak baik, terima kasih atas kedatanganmu dari pagi sampai sore ini kami sangat Bapak sekarang akan mulai pelajaran kami agama Tuhan, kami dari awal pertama sampai akhirnya dari Tuhan. Berkati juga Ibu Guru dan Pak Guru yang akan mengajar kami Tuhan dari awal pertengahan, berkati mereka Tuhan supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. Amin. Baik, kita absen dulu. Alfa, Eva, Kasih, Aurel, Garcia, Demina, Sarah, Andri, El, Gerald, Jian, Jennifer, Gladys. Semua apa kabar? Baik. Ada yang sakit-sakit? Tidak. Hari ini kita belajar judul materi kita pada hari ini, sore hari ini ialah berani karena benar. Tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang sama. Judul materi kita pada hari sore hari ini ialah berani karena benar. Dan tujuan pembelajarannya ialah memahami gambaran situasi di mana diperlukan keberanian untuk melakukan kebenaran, menceritakan kisah-kisah dari Alkitab yang menunjukkan keberanian untuk melakukan kebenaran, serta menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi saat berani melakukan kebenaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adik-adik harus mampu menelaah atau adik-adik harus mampu mencari tokoh-tokoh Alkitab yang berperan penting atau yang memiliki keberanian dalam melakukan kebenaran dan menggambarkan situasi di mana diperlukan keberanian untuk melakukan kebenaran. Jadi siswa mampu menceritakan kisah-kisah atau mereka mampu untuk dalam diri mereka itu memiliki nilai keberanian. Nah, sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu Guru tanya dulu. Ada yang tahu tokoh Alkitab siapa yang memiliki keberanian? Daud. Angkat tangan ya, angkat tangan jawab. Anda sudah jawab Daud. Siapa lagi? Siapa lagi selain Daud? Boleh, berani, boleh berani ya. Tapi dia bukan berani melakukan kebenaran, bukannya. Ada lagi? Yosua. Yes. Apa lagi? Hah? Daniel. Intan. Apa lagi? Oke, lanjut. Oke. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang atau beberapa tokoh Alkitab yang memiliki niat keberanian atau memiliki dalam diri mereka itu ada berani dalam untuk melakukan kebenaran. Kita akan ada baru kita? Ada. Kita buka dulu dalam Daniel 3. Bacanya itu nanti kalian pulang kalian bisa baca itu ayat 1 sampai 30. Bisa ya? Kita baca dulu di ayat yang 17, 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak dapat Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak menyembah kasih dirinya. Oke, jadi cerita ini bercerita tentang siapa? Tentang siapa? Dan tahu cerita ini tentang siapa? SMA. Itu siapa? Sadrak,
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menolak untuk menyembah patung tersebut karena mereka setia kepada Allah Israel. Raja Nebukadnezar sangat marah atas penolakan mereka dan memerintahkan agar ketiganya dilemparkan ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Namun saat mereka dilemparkan ke dalam perapian, keajaiban terjadi. Mereka tidak terbakar atau terluka sedikit pun. Lebih lagi ketika raja melihat ke dalam perapian, dia melihat 4 sosok dengan sosok yang 4 itu tampak seperti anak dewa. Melihat keajaiban itu, Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian. Mereka keluar tanpa general, bahkan tidak ada bau asap pada tangan mereka. Raja Nebukadnezar kemudian memuji Allah mereka dan mengeluarkan dekret bahwa tidak ada siapapun yang boleh menghina Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keberanian dan iman mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi begini, di Israel itu terjadi, bangsa Israel itu mengalami namanya perbuangan. Dan Daniel adalah seorang yang setia, yang saleh kepada Tuhan. Di sini siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang seorang Daniel? Dan dia ada bersama dengan 3 orang. 3 orang itu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia menyuruh orang-orang untuk membuat patung yang besar, patung emas, di mana untuk disembah. Jadi dia mengeluarkan perintah untuk siapa yang tidak mau menyembah patung tersebut akan apa? Dihukum. Lalu siapa yang menolak? Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Lalu prajurit-prajurit laporkan kepada Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar ini marah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka tidak mau menyembah? Ada yang tahu alasan SMA atau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu? Ada yang tahu alasannya apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Karena mereka ini turut dengan alasan. Oke, ada lagi yang lain? Bentar ya. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini setia dan taat turuti semua perintah Allah Israel. Allah Israel itu Allah yang bagaimana sih begitu? Ayo. Allah Israel adalah Allah yang sanggup menolong, atau satu-satunya Allah yang itu. Tidak ada Allah yang sama seperti Allah bangsa Israel. Allah bangsa Israel itu pun adalah Allah kita. Oke. Jadi memang dari kita dituntut untuk adik-adik harus memiliki keberanian, kesetiaan seperti SMA dan Daniel. Memiliki nilai kesetiaan kepada Tuhan bukan hal yang mudah. Memiliki keberanian dalam diri untuk menyampaikan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Misalkan begini, kalian mau nyontek nih saat ujian, kalian nyontek, tapi kalau di samping ini dia tuh tidak mau menyontek, tapi kalian ajak dia untuk nyontek gitu. Lalu ibu guru tanya, siapa yang nyontek? Kawan di samping mau kasih tahu, hanya takutnya kalian marah. Itu jujur tidak? Itu berani tidak? Tidak. Apapun tentang kebenaran kalian harus berani untuk menyampaikannya. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham?
tiru suara dengan gerakan binatang. Yaitu anjing. Harus kompak semua. Harus kompak ini. Kakak. Ayam bisa. Kak. Kucing bisa, tapi harus kompak. Hitung 1 sampai 3 semua harus kompak. Dia punya gerakan, dia punya suara semua. 1, tangan di bawah semua. 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama, masih berdiri semua, masih ada 1 game. Jadi yang game supaya semangat loh. Untuk dengan materi pelajaran. Ayo. Yang game dia punya game, punya judul Tuhan Meminta. Jadi kalau sudah ada meminta, pegang ini, pegang. Kalau sudah ada kata Tuhan meminta, berarti jangan pegang. Mengerti? Oke. Ibu guru, Pak guru yang lain tolong lihat anak-anak yang lain yang salah langsung kasih maju di depan. Siap? Kalian mundur. Mana ibu? Ayo. Ibu kasih saya berapa orang? Kasih sisa. Satu. Siapa? Kalau saya kata meminta, barusan sudah mendapat apa-apa. Tuh kata meminta, barusan mendapat. Tuhan meminta pegang rambut. Tuhan minta memegang kaki. Kaki lutut. Tuhan meminta memegang hidung. Salah. Mata. Nah. Yang ini dengan saya semua memegang. Nah, ini kan tidak ada kata Tuhan meminta loh. Tuhan meminta memegang bahu. Mata. Tuhan meminta pegang perut. Bunyi. Telinga. Tuhan minta memegang kaki. Gigi. Ini juga bahasa saya gigi. Tuhan meminta memegang pipi. Nah, ini kan sudah selesai, lanjut untuk perasaan lain. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian. Oke. Nomor 1, mengapa Daniel dilemparkan ke dalam gua singa? Jawabannya akibat melanggar larangan untuk menyembah dewa selain Raja Darius. Nomor 2, apa yang dilakukan Daniel yang menunjukkan keberaniannya? Jawabannya membela apa yang dia tahu benar dan dengan menunjukkan keberaniannya untuk berdoa melakukan
Coba Andri dengan A. Oke. Dan kesimpulannya seperti ini. Judul kita hari ini ialah berani karena benar. Jangan pernah takut untuk kita melakukan hal yang namanya benar. Kita harus memiliki nilai keberanian seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daud. Kita tidak boleh